Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Irwan Saputra sebagai moderator dan penyaji dengan angka 2107651006 dan Rina Riwayani sebagai penyaji dengan angka M2107651017 dan Fitra Hidayatullah sebagai penyaji dengan angka M2107651018 dengan materi yaitu paragraf. Materi pertama yang dibacakan oleh saya, Irwan Saputra. Apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Struktur paragraf yang pertama, paragraf terdiri dari transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penugas. Yang kedua, paragraf terdiri dari transisi berupa kata, kalimat pengembang, dan kalimat penugas. Yang ketiga, paragraf terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penugas. 4. Paragraf terdiri dari transisi kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri dari transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 6. Paragraf terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Paragraf terdiri dari kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya, syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama dalam suatu tema tertentu. Kedua, kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan antara suatu kalimat dengan kalimat lain untuk membangun paragraf yang baik dan mudah dipahami. Kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Macam-macam paragraf. Yang pertama ada eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit hingga harganya meningkat. Contoh yang kedua, argumentasi. Argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat. Contoh, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikolog pendidikan Sukarton pada tahun 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak kecil yang mengamen dan mengemis di perempatan jalan atau mengais di kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Contoh, gadis itu menatap Doni dengan saksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam. Ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berwarna pink. Dia sungguh tampak sempurna. Narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Contoh, pada jam istirahat, Boy tengah menulis sesuatu di buku agendanya sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya mengadah menatap langit-langit perpustakaan sambil tersenyum dan kembali menulis. Seakan-akan di ruangan itu hanya ada dia seorang. Yang kelima, persuasi. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat atau melakukan sesuatu. Contoh, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Contohnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sebagai sesama manusia, kita harus menggambarkan sikap saling tolong-menolong dan saling mencintai.
Dengan demikian, maka akan tercipta suasana yang tentram dan damai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan penyajian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.